Seperti kasus di Tunisia, gara-gara satu orang bakar dirinya, terjadi apa? Arab Spring, Presiden Tunisia pun dipenjara. Ini gara-gara si Diding satu ini. Wah, wilayah yang lain bisa bergejolak itu. Kalau pemerintah nggak tegas. Jadi si Diding ini memang tidak perlu lagi dikasihani. Makanya kita lihat polisi bisa nggak menghukum dia. Kalau nggak berontak. Melindungi teman perempuannya ini yang dibacok gitu ya. Nah, yang melindungi ini sempat luka-luka kepalanya gitu ya. Dan ternyata katanya dia itu anak seorang perwira TNI gitu ya. Sama kasus di Surabaya dulu kan, orang Papua dibilang monyet kau katanya. Iya. Itu bisa pecah itu. Kalau nggak cepat pemimpinnya turun tangan, ini harusnya bupati turun tangan ini. Iyalah, Manado, NTT semua. Itu gara-gara bodohnya si Diding itu entah setan dari mana itu. Saya nggak takut ngadapin dia. Ya, Shalom. Ya Pak, Bu Ellen, ada pertanyaan apa? Iya. Shalom Pak Tobing ya. Iya. Sebenarnya nggak mau ngomong, tapi karena ini lagi panas gitu ya. Jadi saya harus ngomong juga. Karena semalam udah diwakilin sama Gregorius, Pak Tobing ya. Dia ngomong sangat keras mengkritik pemerintahan gitu ya. Jadi saya nggak ngomong aja pun, terus, semangat gitu kayaknya ya, gitu. Kalau saya ngomong mungkin beda gitu loh, walaupun nadanya sama gitu. Ini Pak Tobing ya, korban yang di Cisauk itu kan ada satu mahasiswa melindungi teman perempuannya ini yang dibacok gitu ya. Nah, yang melindungi ini sempat luka-luka kepalanya gitu ya. Dan ternyata katanya dia itu anak seorang perwira TNI gitu ya. Saya sih berharap TNI-nya ini yang aliran lurus, yang bukan kadrun gitu. Jadi dia biar rasa kena batunya nih gitu, si Diding ini gitu. Maksudnya dia mukul ngebacok si cewek, tapi ternyata ada yang melindungi temannya, ternyata luka kepalanya, dan itu anak seorang perwira TNI. Saya berharap sih TNI ini jangan diem, jangan damai ya Pak ya. Jadi mata ganti mata Pak, gitu. Kurang ajar gitu kan, pelecehan banget gitu loh. Udah biadab sekali gitu. Itu satu gitu ya. Terus yang kedua, yang tadi Tasya bicara soal si Kumis lagi ke Malaysia, dan yang lain-lain itu sudah pada tahu gitu ya, termasuk yang di Indo ini, gerak-geriknya si Kumis ini. Kenapa nggak disadap aja Pak? Dulu kan Ibu Ani disadap sama Australia Pak, kan dia marah-marah Pak. Gitu. Jadi kalau sudah disadap, terindikasi ingin menggantikan Pancasila menjadi negara khilafah, tangkap aja Pak gitu, nggak usah harus nunggu kejadian gitu loh Pak. Kalau di Indo kan maaf kata nih Pak ya, misalnya ada bencana tanah longsor atau apa gitu, kan nggak ada tuh Pemdanya kasih tahu hati-hati di sini, jangan ini pasang apa rambu-rambu kayak supaya masyarakat jangan ke sana gitu. Nunggu kejadian dulu baru ada tindakan gitu loh. Tunggu ada musibah dulu baru ada tindakan gitu. Nah, sekarang kalau sudah terindikasi memang dia ada komunikasi ke sana ke sini, kenapa nggak ditangkap Pak gitu. Kan banyak intel Pak gitu. Saya berharap ya, termasuk rakyat yang Indonesia yang lain yang kemarin milih Prabowo juga, banyak berharap sama presiden yang baru nanti gitu ya, jangan tepos liro gitu loh ya. Kalau memang itu tindakannya harus keras,
ya keras gitu. Jangan lembek, jangan munafik gitu loh. Jangan nunduk tapi di belakangnya nikam gitu loh. Kan nggak gentle banget gitu. Kalau sudah memang dulu baik gitu. Mungkin orang ini berjasa dulunya gitu. Tapi sekarang jelas-jelas dia sudah ketangkep, ada rekaman, bukti-bukti terindikasi mau mengganti dasar negara. Ya udah cekal aja, tangkep gitu. Amankan gitu, Ya, Pak. Dan ya, lagi baik. yang tadi itu Hamas katanya ya, kan ada kekhawatiran di Indo ini Hamas gitu ya bakal ngacak-ngacak gitu. Ya dilarang masuk. Bisa toh Pak gitu preventifnya. Itu aja dari saya Ya, Pak Tobing. Terima kasih. baik. Jadi begini ya, bangsa kita ini tidak paham bahwa era informasi ini, era globalisasi ini, teknologi informasi itu cepat menyebar. Kasus di Cisauk, di Kalimantan ada tindakan nggak? Ada. Oh, patroli itu orang-orang Dayak itu. Oh iya, iya. Di Manado, ada nggak? Ada. Bergejolak. Satu Semua. kasusnya di Cisauk, bergejolak wilayah Nusantara ini semua. Karena itu orang timur Pak, gitu. Yang korban ini orang timur. Jadi Nah, banyak yang bayangkan. bersuara ini orang timur Pak. Nah ya, Mereka itu saya bilang, persatuan. ya mungkin sekarang, itu makanya kontingensi itu tiba-tiba bisa terjadi. Saya udah bilang, kemarin nanti akan saya diskusikan juga ke TNI. Kontingensi di Indonesia ini ada berapa kemungkinan terjadi kontingensi? Kontingensi itu apa? Darurat, krisis yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang disebabkan oleh alam. Perbuatan manusia itu seperti perang. Ya. Sekarang, tapi gara-gara satu orang bisa menyebabkan terjadi krisis. Seperti kasus di Tunisia, gara-gara satu orang bakar dirinya, terjadi apa? Arab Spring, Presiden Tunisia pun dipenjara. Ini gara-gara si dinding satu ini, wah wilayah yang lain bisa bergejolak itu. Kalau pemerintah nggak tegas, jadi si dinding ini memang tidak perlu lagi dikasihani. Makanya kita lihat polisi bisa nggak menghukum dia. Kalau nggak berontak, ya. Di Sudah dalam, ditangkap Pak. Cuman tinggal iya udah nunggu ditangkap. proses Tapi sidang. kan Iya. prosesnya bagaimana? Saya akan coba mengikuti itu. Karena kebetulan kan di daerah saya. Iya. Nah, jadi begini. Gara-gara satu orang, bisa Indonesia ini terpecah belah. Sama kasus di Surabaya dulu kan, orang Papua dibilang monyet kau katanya. Iya. Ah, Iya. itu bisa pecah itu. Kalau nggak cepat pemimpinnya turun tangan, ini harusnya bupati turun tangan ini. Rakyatnya. Jangan ngitung uang aja, ngitung proyek. Ya, itu coba wali kota dipilih sama rakyat itu tolong dilihat rakyatnya. Pernah dia berikan pencerahan tentang Pancasila? Pusat kekuatan kita di situ, harusnya di desa pusat kekuatan itu. Karena sistem pertahanan kita, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Lah kalau di desa aja udah carut marut kayak gini, bagaimana lagi di kota? Jakarta sudah tidak bisa saya lihat persatuan Indonesia. Sudah terpecah, secara ideologi sudah pecah, secara politik juga udah pecah, secara ekonomi pun pecah, sosial budaya apalagi. Ya. Ini harus ditindak tegas. Kalau tidak tegas, akan berulang lagi. Percayalah, akan berulang lagi. Maunya dia apa gitu loh. Ada yang lupa, kalau memang mereka bertuhan, siapa yang menciptakan bumi ini? Hah? Bisa manusia menciptakan bumi? Itu ciptaannya Tuhan. Sertifikat tanah yang ada di bumi ini semuanya milik Tuhan.
mulai dari negara-negara yang lain itu semuanya milik Tuhan. Tuhan nanti akan mengambilnya. Tapi kapan kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Ya, jangan sok-sokan dia. Cuman dibikin manusia. Dibikinlah harus sertifikat satu ini segala macam lah itu. Ya. Nah, tapi kalau pemerintah tidak tegas, ini udah bergejolak. Saya ditelepon dari Kalimantan. Mereka was-was. Ya, siapa tahu orang Daya itu menghakimi lagi seperti kasus Sampit dulu. Nah, ini bergejolak, tidak serta-merta kasusnya di Cisauk, wilayah lain nggak bergejolak. Semua bersuara yang di timur-timur itu. Iyalah, Manado, NTT semua. Itu gara-gara bodohnya si Diding itu entah setan dari mana itu. Saya nggak takut ngadapin dia. Dia Kalau pion. saya ada di situ dia duluan saya bacok dia. Saya Ya, pasti dia hanya pion, Iya. Pak. iya, makanya akarnya siapa? Ya, akarnya siapa? Itu kok dibiarkan Somad, si Barudin Smith itu enak aja ngomong seperti apa, bawa-bawa pedang lagi apa? Pak Tobing, ada dua lagi yang resen. Ya siapa silakan.